Saya Septiana Tobing, NIM 114220001 dari Blok 9 pada Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat layout menggunakan aplikasi QGIS. Caranya itu kita buka aplikasi QGIS-nya dan masukin data cara tuju kemarin. Hal yang pertama kita lakukan tuh kita buka klik yang bagian project, kemudian kita ke layout manager, kita klik yang create, kemudian eh, kita beri nama layout acara 8, kemudian klik OK. Selanjutnya kita tekan pada bagian ke atas ini, kita ke Pick Properties, kita ubah size kertasnya menjadi A3. Selanjutnya kita ke Grids, di sini kita akan membuat garis bantu, caranya kita klik tanda plus ini, kemudian kita masukin angka sesuai dengan garis bantu yang kita butuhkan. Di bagian yang vertikal juga sama, kita masukin angka. Untuk garis bantunya, kemudian kita akan membuat kotakan. Caranya itu kita klik yang Save, kita pilih at rectangle ini, kemudian kita tarik dari sudut ke sudut bawah. Kita buat juga untuk bagian ini. Selanjutnya kita ke item properties, klik 2 kali di bagian style ini, kemudian kita ke simple fill. Di sini kita ubah untuk stroke width-nya, menyesuaikan. Sini saya pakai 7. Kemudian kita ubah juga untuk rectangle yang bagian ini, caranya sama. Nah, selanjutnya kita akan masukin peta. Caranya itu kita klik add a new map to the layout, kemudian kita tarik dari sudut atas ini ke bagian bawah sini. Nah, ini untuk petanya di bagian main properties ini bisa kita atur untuk skalanya. Sini saya pakai skala 50.000. Untuk menggeser peta ini kita bisa pakai atau klik yang move item content, kemudian kita geser petanya. Selanjutnya di bagian use project CSS ini kita sesuaikan sesuai dengan zona peta kita. Selanjutnya kita scroll ke bawah ke grids. Kita klik tanda plus ini, kemudian ke modify grid. Grid type-nya kita ubah menjadi cross, CLS-nya kita change menjadi atau sesuai dengan zona peta kita, kemudian oke. Di interval ini, action-nya bisa kita ubah atau menyesuaikan pada skala peta kita. Hmm. Nah, selanjutnya di bagian line style, kita klik 2 kali, kita ke simple line, kita ubah untuk colors-nya menjadi merah. Untuk stroke width-nya bisa kita sesuaikan. Selanjutnya di um, kemudian kita scroll ke bawah. Di bagian draw coordinates ini kita checklist, kemudian di left bagian horizontalnya kita pilih yang vertical ascending, di right kita pilih vertical descending. Selanjutnya font-nya kita ubah menjadi Times New Roman. Kita bold, kemudian kita pilih ukuran 10, 12, 12. Oke. Atau mungkin bisa kita perkecil juga untuk ukurannya. Selanjutnya untuk koordinat precision-nya kita ubah menjadi 0. Ini untuk tampilan petanya yang sudah diberi grid GTM. Selanjutnya kita akan memberikan keterangan-keterangan yang kita perlukan di bagian sini, seperti logo PN, kemudian skala, nama peta. Dan itu kita klik bagian yang add pictures ini, kemudian kita klik. Nah, di bagian main properties ini, kita klik yang bagian titik ini, kita masukin logo UPN. Bisa kita sesuaikan untuk ukurannya.
Kemudian kita kasih keterangan nama jurusan sama fakultasnya. Caranya kita klik yang add a new label to the layout, kita tarik aja. Nah, kita edit di main properties. Kita scroll ke bawah di bagian yang font ini, kita ubah menjadi Times New Roman. Kita buat ukurannya 12, oke. Kemudian di bagian horizontal alignment ini kita ganti menjadi center, dan vertical alignment kita ganti menjadi middle. Untuk position and size-nya, ini enggak. Nah, selanjutnya ini kita sesuaikan dan kita rapiin. Nah, di sini kita bisa menarik garis dari atas ini ke bawah. Ini untuk membuat batasnya. Kita klik yang bagian add new item, kita pilih yang add polyline, kita tarik aja untuk garisnya. Untuk lainnya, stop weight-nya bisa kita sesuaikan. Kita pakai enak. Selanjutnya, kita akan buat nama penggunaan lahan. Caranya itu kita buat teks, caranya sama. Kita klik bagian tadi. Kemudian kita edit. Selanjutnya, kita akan membuat skala. Caranya itu kita klik bagian yang set a new node arrow to the layout. Kita letakkan dulu di sini. Ini kita sesuaikan untuk ukurannya. Selanjutnya, untuk membuat huruf U, kita klik bagian teks tadi. Kita tinggal edit kan. Kasih koma yang terganti menjadi Times New Roman. Kita tambahkan untuk keterangan skalanya. Bagian tipenya. Dan selanjutnya kita tambahin skala batangnya. Caranya itu kita klik yang add a new scale bar to the layout. Kita tarik. Kemudian di stylenya kita pilih yang single box, di label unit satu aja. Kemudian di segmen, di right-nya kita pakai 5. Selanjutnya di display, label margin, dan pakai label margin pakai 1. Kemudian di font, fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Size-nya 12, colors-nya hitam. Position and size. Nah, selanjutnya ini kita sesuaikan untuk skala batangnya.
Nah, selanjutnya kita buat garis lagi. Caranya sama, equal doang. Kemudian ini kita klik. Selanjutnya kita akan membuat keterangan disusun oleh. Jangan lupa diganti. Baik, ukuran 12. Oke. Dan karena kebetulannya kita bikin garis lagi. Selanjutnya kita akan buat keterangan. Caranya tuh kita klik dulu. Kita klik yang legend. Kemudian nah di bagian title ini kita kasih tanda keterangan. Kemudian di legend items ini bisa kita checklist. Kemudian di bagian-nya di dan titik juga, zona juga, cuman batas administrasi. Nah, di sini kita bisa nyalain bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Contohnya ini kita klik dulu, kemudian kita klik tandanya sini. Udah di bagian font, kita ubah title fontnya menjadi Times New Roman, bold, ukurannya 12. Kemudian di item fontnya kita ganti juga menjadi Times New Roman, tapi pilih yang reguler, kemudian size 12. Oke. Nah, di bagian kolom kita pilih 2. Oops. Nah, jika udah, ini bisa kita sesuaikan. Titik dulu, kemudian ke jalan itu di atas sungai, kita pindah dulu sungainya. Akan membuat keterangan, klik yang add note item, kemudian pilih yang add polygon, terus kita gambar. Kemudian kita ubah untuk warnanya orange. Kemudian kita bikin rectangle. Kita bikin bagian kotakan kecil. Style, kita pilih yang fill style-nya solid, stroke colors-nya kita pilih yang putih. Kemudian bisa kita geser. Dan kita buat yang teks sesuai dengan indeks konturnya.
sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat sumber dan sistem koordinatnya. Caranya tetap sama. Warna yang kita diganti. Buat selanjutnya untuk membuat insight, kita beri input text-nya. Untuk membuat inset-nya, kita bikin kotakan dulu. Caranya itu accept kemudian rectangle, kita buat kotakannya untuk tempat inset-nya nanti. Selanjutnya kita ke items, kita ke map 1, terus di sini kita scroll ke bawah, kita klik yang lock layer sama yang lock style for layers. Kemudian kita bisa ke peta yang tadi. Nah, ini bisa di close. Kita ke open data source manager. Kemudian di vector dataset ini kita masukin data SHP Indonesia Kabupaten. Selanjutnya setelah data batas kabupaten SHP-nya tadi udah dimasukin, kita ke layers, kemudian create layers, new supply layers. Di sini kita keterangannya itu kita kasih nama L5, terus untuk geometry type-nya kita pilih yang polygon. Untuk di new field-nya kita kasih keterangan, kemudian add to fit list, kemudian oke. Kemudian kita klik yang Google Editing. Ini dia. Google Editing. Kemudian add polygon. Kita digitasi. Kita bikin satu wilayah. ID-nya kita kasih satu, keterangan, kita kasih nama Samudra India. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita stop editing. Kemudian save. Kemudian untuk cloud ini kita taruh di bawah batas kabupaten kota. Selanjutnya kita klik 2 kali pada batas kabupaten kota ini. Kemudian kita ke simbologi. Untuk simbol-simbolnya kita ubah menjadi kategoris, kolomnya kita ubah menjadi kabupaten. Di kolom itu kita masukin yang bagian kabupaten yang OBJ ini, kemudian classify. Habis itu ini kita Ctrl A ke kanan, kemudian change color, kita ubah warnanya menjadi warna putih. Oke, kemudian oke. Untuk dalam mata contoh tadi kita simplify, kemudian fill colors-nya kita menjadi warna terang atau warna garis yang warna putih, kemudian kita klik oke, apply. Oke. Nah, ini untuk daerah wilayah kita. Kemudian kita ke labels, kita klik lagi batas kabupaten kota ini. Nah, di labels kita ubah labels menjadi single labels. Kemudian di label width ini kita pakai yang kabupaten. Untuk teksnya kita ubah font menjadi Times New Roman. Size-nya 8.
apply. Oke. Dan selanjutnya kita ke layer slide ini, kita klik 2 kali. Kita ke simbologi, simbol-simbol itu kita pilih simbol-simbol, kemudian ke simbol field. Kita ubah untuk warnanya menjadi biru tua. Untuk memberi warna cloud. Oke, kemudian kita oke untuk labels. Nah, labels kita ubah menjadi simbol labels. Kemudian di labels kita kasih keterangan. Di text kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Font size-nya kita samain aja 8. Kemudian kita ke buffer, browse buffer. Kemudian apply. Oke. Ini bisa kita sesuaikan untuk biar supaya kota atau wilayah kita kelihatan dengan Samudra Hindia. Selanjutnya kita ke layout yang tadi. Selanjutnya kita klik lagi yang kemudian kita masukin ke kotakan insertnya. Nah, di sini kita ke kita main properties. Sebentar ini kita. Nah, di sini kita sesuaikan untuk skalanya. Kemudian di CRS-nya kita pakai yang sesuai dengan kita. Kemudian sama kayak yang pertama bikin beta tadi, kita ke grids. Ini modify grid. Kemudian grid type-nya kita ganti menjadi cross. Kemudian kita ganti menjadi sesuai dengan kita di intervalnya kita sesuaikan. Kita ganti menjadi merah. Kemudian di draw koordinat, di left-nya kita pakai horizontal yang vertical extending, di right kita pakai yang vertical descending. Fontnya jangan lupa ganti menjadi Times New Roman. Ukurannya 8 di bold. Oke. Ini bisa dikecilin untuk fontnya. Ini, oke. Nah. Skalanya bisa kita sesuaikan. Nah, ini untuk insertnya. Kemudian kita bisa merapikan untuk pinggiran-pinggiran petanya. Nah, ini untuk tampilan hasil akhirnya. Kita bisa save di bagian layout, kemudian save project sesuai dengan format yang kita inginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.